Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Perkenalkan saya Isroul Fibriana dari SMK Al-Ikhlas. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya dalam menganalisis capaian pembelajaran, penyusunan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris fase F di SMK Al-Ikhlas. Seperti yang kita ketahui bersama dalam proses perancangan pembelajaran, yang pertama harus kita lakukan adalah memahami capaian pembelajaran, lalu merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat untuk siswa kita, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang telah dibuat, kemudian kita merancang pembelajaran atau dalam hal ini disebut dengan modul ajar. Untuk capaian kompetensi sendiri itu memiliki definisi, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase pendidikan. Fase ini beragam ya, dari A, B, C sampai F pada tingkat SMA, SMK atau sederajat. Saya sendiri mengampu pada fase F, yaitu kelas 11 dan 12 SMK. CP ini memberikan tujuan umum yang harus dicapai dalam jenjang waktu tertentu dan dibagi menjadi beberapa fase itu tadi. Nah, di mana kita bisa melihat CP ini? CP ini sudah ada ya, yaitu Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Itu di dalamnya kurang lebih ada 1000 lebih halaman. Kamu bisa melihat CP apa yang sesuai dengan fase yang untuk kita mengajar nanti. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa di-download di kurikulum.kemendikbud.go.id. Seperti itu. Lebih memahaminya, marilah kita lihat bersama capaian pembelajaran fase F. Fase F ini ada SMK kelas 11 dan 12. Ini untuk bahasa Inggris ya. Pada akhir fase F, peserta didik menggunakan teks lisan, tulis, dan virtual dalam bahasa Inggris. Nah, dan seterusnya. Kenapa saya beri warna-warni seperti ini? Hanya untuk memudahkan saja. Karena dalam memahami capaian pembelajaran kita harus bisa membedakan mana yang konten dan mana yang kompetensi. Nah, yang konten ini saya beri warna-warni seperti ini, tidak ada aturan khusus untuk pemberian warna-warninya. Ini hanya untuk memudahkan saya mempelajari mana nih konten-konten yang harus saya berikan kepada siswa saya. Awal mempelajari kurikulum merdeka, saya tuh berpikirnya begini, kok sedikit sekali ya kontennya. Fase F ini panjang loh, kelas 11, 12. Kok sedikit sekali? Nah, ternyata kita itu sebagai guru dibebaskan dalam membuat alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita sendiri yang kemudian akan dikembangkan lagi dalam modul ajar. Misal nih, kita ambil narasi atau dalam bahasa Inggrisnya naratif. Di dalam naratif ini, nanti kita juga akan mempelajari ungkapan-ungkapan menggunakan simple past tense atau deskripsi misalnya. Kita juga akan mempelajari present. Nah, atau dalam prosedur kita akan mempelajari imperative sentence, kalimat perintah dan sebagainya. Dalam argumentasi kita akan mempelajari opinion, debate, discussion. Nah, di sini juga ada. Nah, ternyata dari yang menurut saya tadinya kok sedikit sekali ini kita akan kembangkan menjadi lebih luas lagi dalam nanti alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang berwarna merah, nah ini maaf belum berwarna merah, kita beri warna merah untuk memudahkan. Seperti ini, kenapa saya beri warna merah ya karena kalau nanti mencolok dia akan lebih mudah untuk dipahami. Seperti menggunakan teks lisan, tulis, dan visual. Anak-anak harus bisa nih menggunakan teks lisan. Menyampaikan keinginan atau perasaan, feeling dalam bahasa Inggris. Mereka harus bisa menyampaikan. Apalagi mengeksplorasi berbagai teks, memahami informasi dan kemampuan evaluasi, memproduksi teks lisan dan tulis serta visual dalam bahasa Inggris. Nah, karena fase F itu SMK, anak-anak sudah bisa dibilang kelasnya atas. Biasanya dalam proyek mereka itu sudah memproduksinya tidak hanya tulis dan telling story atau bercerita, mereka memproduksinya dalam sebuah video atau mini drama atau mungkin lagu dalam bahasa Inggris seperti itu. Dan kemudian itu diunggah dalam media sosial. Tentunya mereka sudah ada editing-editing sebelumnya yang sampai jadi produk bagus, diunggah dalam media sosial. Saya dapat linknya untuk kemudian saya
evaluasi seperti itu. Nah, ini adalah pencapaian pembelajaran secara umum. Ada elemen-elemen yang di dalamnya. Kalau bahasa Inggris ada 3, yaitu menyimak dan berbicara, membaca dan memirsa, menulis dan mempresentasikan. Tak lupa kalau kurikulum Merdeka ini ada profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini kita sisipkan dalam pembelajaran. Misalnya materi discussion, bagaimana berdiskusi dengan berakhlak mulia, tidak memotong pembicaraan, tidak menggunakan bahasa kasar, seperti itu. Atau bergotong royong, bagaimana kalau saat anak-anak itu dalam kelompok, mereka tidak hanya mengandalkan satu orang, tapi bisa bekerja sama dengan baik dan memiliki tugas masing-masing. Itu yang selalu saya tekankan setiap kali saya membuat kelompok. Bahwa dalam satu kelompok itu harus punya job desk-nya masing-masing. Tidak boleh, pokoknya dia yang mengerjakan, yang lain hanya copy paste, itu tidak bisa. Jadi mengajarkan kepada mereka untuk bergotong royong bersama-sama bahwa semua juga harus bekerja. Lanjut, kalau sudah memahami capaian pembelajaran, yaitu masuk ke alur tujuan pembelajaran. Ini adalah ilustrasi. Kalau sudah ada tujuan pembelajaran, kita masuk ke aktivitas berjenjangnya, yakni ada C1 sampai C6. Apa itu C1 sampai C6? Nah, dulu kita pahami sebagai taksonomi Bloom yang di sini. C1 sampai C6 itu adalah aktivitas berpikir berjenjang yang mengacu pada taksonomi Bloom. Revisi, yakni C1 itu mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasi, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Seperti yang saya bilang tadi, endingnya mereka pasti punya proyek yang harus mereka selesaikan. Kita lanjutkan. Nah, sudah memahami capaian pembelajaran, mari kita buat alur tujuan pembelajaran. Saya ambil contoh satu saja, yakni menyimak dan berbicara elemennya. Ini kelas 11 semester ganjil. Kita copy paste tadi yang capaian pembelajaran. Kemudian kita lihat nih kontennya. Kita ambil kontennya. Misalnya saya ambil yang narasi. Nah, narasi ini dalam bahasa Inggris narrative. Kode TP-nya ini terserah kita ya sebagai guru. Misalnya saya kasih kode 1.1 artinya semester 1 atau semester ganjil bab 1 seperti itu. Boleh juga ditambah nanti misalnya titik 1 pertemuan pertama, nanti kedua kita buat 1.1.2 artinya semester 1 bab 1 pertemuan kedua seperti itu. Monggo bebas bagaimana membuat kode TP-nya. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, kalau dulu kita kenal dengan ABCD, audience, behavior, condition, and degree dalam rumus untuk menentukan tujuan pembelajaran. Seperti ini. Naratif, kita lihat anak-anak itu harus mampu mengidentifikasi gagasan utama dan tujuan penulis, mensintesis, dan mengevaluasi. Nah, kata-kata ini, kompetensi ini, kita ambil dari yang merah tadi. Anak-anak harus bisa mengidentifikasi, kemudian mengevaluasi, ini dengan sangat jelas. Jadi kalau misalnya teks naratif itu kan ada language features-nya itu apa saja, generic structure-nya apa saja, itu harus jelas. Tidak boleh terbolak-balik seperti itu. Nah, kedua, karena tadi di bawah kita lihat, nah di sini ada peserta didik memproduksi beragam teks tulisan dan visual. Nah, intinya anak-anak harus bisa memproduksi nih, maka tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menghasilkan teks naratif tentang cerita rakyat. Kalau ini yang menentukan kita ya, biasanya temanya apa seperti itu. Karena daerah saya di Kediri itu banyak sekali cerita rakyat ya, saya buat cerita rakyat daerah setempat serta membuat video telling story tentang cerita tersebut lalu mengunggahnya di media sosial. Biasanya saya tidak membatasi apakah anak-anak harus terlihat wajahnya atau boleh memakai kartun karena saya punya pengalaman anaknya pemalu. Saya suruh telling story tidak mau, tapi begitu saya bebaskan, monggo kamu boleh, tapi asal suaramu sendiri. Jadi dia kayak buat dirinya dalam bentuk kartun seperti itu, kemudian dia membuat telling story cerita itu bagus sekali. Dia hanya malu untuk memperlihatkan wajahnya tapi ternyata dia punya kemampuan yang luar biasa. Jadi untuk pembuatan proyek saya lebih ini karena anak SMK dan
jurusannya TKJ, TKR, walaupun TKR itu mereka juga menguasai teknologi dengan baik. Saya sudah melibatkan teknologi dalam proyek-proyek mereka. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, nah kita memerlukan waktu kurang lebih itu 8 JP atau 2 kali pertemuan. Seperti itu. Ini alur tujuan pembelajaran yang dari saya. Ya. Kita lihat, nah saya juga sudah membuat ini perangkat kegiatan pembelajaran kurikulum Merdeka SMK. Nah, seperti ini aktivitasnya ada tujuan pembelajaran, kontennya, maaf. Di sini JP-nya berapa? Ini punya saya sudah jadi. Ada kosakata yang diperlukan karena ini bahasa Inggris ya. Jadi harus ini kosakatanya apa saja gitu saya sebutkan. Seperti ini panjang sekali. Nah, kalau menurut saya yang bagian ini tidak perlu terlalu rinci. Kenapa? Nah, maaf ini ada kalender pendidikan, ada program tahunan dan sebagainya. Karena ini panjang, jadi ini program semester. Kita langsung ke modul ajar. Ini dulu sebelum ke modul ajar. Ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. KKTP ini adalah singkatan dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu apa? Tujuan pembelajaran ini merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam kurikulum Merdeka untuk memantau seberapa perkembangan atau kemampuan dari peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Seperti itu. Ada juga di sini. Nah, ini modul ajar. Kenapa saya tadi bilang kalau di alur pembelajaran itu tidak terlalu rinci sampai kita memakai apa saja. Ini karena secara rincinya itu ada di modul ajar. Ada informasi-informasinya seperti itu di modul ajar. Seperti sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan, model pembelajarannya apa, berapa siswanya, seperti ini kegiatan pertama apa, apakah listening, apakah writing, seperti itu. Terima kasih. Ini sekilas dari saya sampai bawah. Ini banyak sekali karena saya membuatnya 1 tahun sekalian ya. Jadi sampai 154 halaman. Untuk contoh pembelajaran dapat dilihat dalam akun YouTube saya, Israul Fibriana. Saya berbagi beberapa praktik pembelajaran di sana. Seperti ini ada ice breaking dan lain-lain yang mungkin bisa dicek di akun saya. Ada juga di sana beberapa proyek dari siswa-siswa saya yang dikumpulkan. Kemudian saya up di media sosial seperti ini. Demikian tadi penjelasan saya tentang analisis CP, ATP, dan TP. Tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan saya dalam memahami kurikulum Merdeka. Maka dari itu saya pribadi masih semangat sekali untuk terus belajar. Mohon saran dan kritiknya jika ada kesalahan-kesalahan yang mungkin saya lakukan selama penjelasan dalam video ini. Dan semoga apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.